Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya Mutiara Aminah SM dari SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka dengan fasilitator Bapak Sarmulia Sinaga STMP dan pengajar praktik Bapak Ahmad Apandi MPD. Saya Wilda Yunita SU dari SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka dengan fasilitator Bapak Jaini SPD MM dan pengajar praktik Bapak Muhammad Yusuf SPD. Saya Rahmadona SPD dari SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka dengan fasilitator Bapak Jaini SPD MM dan pengajar praktek Bapak Ahmad Rasul SPD MM. Berikut kami akan melaksanakan praktik coaching dengan alur cerita. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam Ibu Tia. Alhamdulillah sehat. Ibu Tia bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sebentar lagi kan Ibu Dona mau melakukan proses coaching ya bersama Ibu Wilda Yunita. Yang ingin saya tanyakan ini adalah sejauh mana persiapan Ibu Dona untuk melakukan proses coaching pada hari ini? Oke, untuk proses coaching hari ini saya sudah mempersiapkan metode Tirta dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Wilda itu ya. Oke, itu ya, metode Tirta ya. Kompetensi apa saja yang ingin Ibu Dona kembangkan terkait dengan proses coaching kita pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama persepsi, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Nanti pada saat Ibu Wilda berdiskusi coaching kami berdua, saya akan menanyakan pertanyaan berbobot kepada Ibu Wilda. Oke. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Pada kesempatan ini saya ingin mengambil kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot karena supaya terjalan dengan baik coaching kami pada pagi hari ini. Oke, pertanyaan berbobot ya Bu. Indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Bu? Indikatornya mampu memberikan pertanyaan terbuka kepada coach berdasarkan masalah coach yang ingin disampaikan kepada saya. Oke, baik. Selamat Bu Dona ya melakukan proses coaching. Semoga berhasil dan mampu membantu coaching untuk meningkatkan potensi diri. Amin. Terima kasih Bu Tia. Selamat pagi Bu Wilda. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Kemarin Ibu Wilda ada mencari saya. Ngomong-ngomong ada apa Ibu Wilda? Udah ada waktu. Untuk sekarang ada, saya lagi kosong nih. Oke, gini Bu Dona, saya minta waktunya ya Bu Dona ya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di kelas Bu. Bercerita tentang dasar di kelas. Memangnya mau cerita apa Ibu Wilda? Saya merasa siswa saya di kelas itu kurang antusias gitu mengikuti pengajaran saya dan juga dalam mengantar tugas-tugas saya itu hanya berapa persen gitu setiap kelas. Hanya 50% yang mengantar tugas di kelas. Oke, jadi masalahnya tentang siswa ibu yang tidak mengantar tugas di kelas dan beberapa persen yang aktif di kelas ya. Saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Wilda, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Oke Bu, saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar. Oh, tentang antusias murid. Menurut Ibu Wilda, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat kembali Bu ya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu mungkin adalah yang pertama, mungkin pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan, mungkin terlalu monoton. Terus saya terlalu dominan untuk berbicara
atau bercerita udah paling kelas. Jadi mungkin murid-murid saya membuat murid saya bosan ya Bu ya. Yang kedua, saya mungkin tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat aktif berbicara pada pelajaran saya. Itu mungkin menurut saya. Oke, saya lihat di sini pembelajaran Ibu Wilda ini masih bersifat teacher center, masih berfokus pada guru. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran Ibu di kelas? Menurut saya Bu, mungkin murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, terus tidak monoton, mungkin dan tidak membosankan, seperti itu Bu menurut saya. Oke, baik. Artinya pembelajaran yang menyenangkan ya. Nanti Ibu merancang pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu buat di kelas supaya bisa menyenangkan? Oke, menurut saya mungkin pembelajaran yang harus berpusat pada murid, mungkin terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya mungkin dalam pembelajaran saya masukkan ice breaking Bu, biar atau games supaya siswa saya lebih menarik dan tertarik untuk belajar dengan saya. Luar biasa. Karena pembelajaran ice breaking ini membuat siswa semangat belajar. Terus saja Ibu Wilda berbuat perubahan di dalam kelas. Kita lanjut masalah kedua. Lalu Bu Wilda mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Ibu, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Oke Bu, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, dan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, mungkin itu membuat siswa saya. Karena sumber belajar ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks dari perpustakaan Bu. Selama ini saya menggunakan seperti itu. Perpustakaan. Adakah sumber selain buku teks dari perpustakaan Ibu gunakan? Saya pikir banyak Bu ya. Sumber belajar seperti video, atau YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang viral ya Bu ya, yang disukai oleh siswa saya, seperti terus IG atau TikTok, seperti itu. Nah, betul sekali Bu Wilda. Saya yakin bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar secara kekinian, pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam belajar. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, mungkin saya akan berkomitmen ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Terus saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti itu. Bagus sekali Bu Wilda, rencana Ibu mudah-mudahan berhasil. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke Bu, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan, dan mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar yang beragam. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Selanjutnya, apa komitmen Ibu tentang rencana setelah ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Oke, luar Dan biasa. saya juga akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid saya. Oke, mantap. Kapan bisa Ibu lakukan kegiatan ini? Mungkin secepatnya saya. Oke, lebih cepat memang lebih bagus Ibu Wilda daripada kita menunggu-nunggu. Selanjutnya,
dari percakapan kita pada pagi hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Saya mengharapkan bisa melaksanakan atau melaksanakan tentang pembelajaran tadi, Bu, gimana biar siswa saya lebih suka dengan saya. Oke, semoga kedepannya Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan yang seperti Ibu bilang tadi. Serta pembelajaran itu bisa Ibu terapkan bukan hanya di satu kelas, tapi di seluruh kelas yang Ibu masuk ya Ibu Wilda. Oke. Oke, terima kasih ya Bu Dona atas waktu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih Bu Dona. Sama-sama Ibu Wilda. Setelah saya menyaksikan proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Wilda tadi, wah Bu Dona udah cocok nih jadi seorang coach nih kayaknya nih. Baik, saya akan kembali bertanya ya Bu Dona ya. Apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sudah sesuai dengan indikator ketercapaian selama proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin sudah tercapai. Seperti saya sudah menanyakan pertanyaan berbobot, sehingga dari coaching kami tadi, Ibu Wilda sudah menemukan masalahnya sendiri dan sudah mencari solusi tentang masalah yang terjadi. Oke ya, saya dapat melihat Bu ya, Ibu memperlakukan Ibu Wilda seperti mitra Bu ya, sehingga Bu Wilda tadi dengan ini dengan rileks menyampaikan permasalahannya. Baiklah Bu Dona, rencana selanjutnya apa nih untuk pengembangan kompetensi selaku coach ke depannya? Rencana saya Bu, rencana saya ini ingin memperbanyak latihan coaching supaya saya itu terbiasa, karena semakin banyak kita berlatih pasti kita akan terbiasa dalam coaching ini. Oke, terima kasih Bu Dona atas waktunya, semoga bisa jadi coaching yang baik. Amin, terima kasih Bu Tia. Oke, assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Hilda. Oke, gimana kabarnya nih Bu Tia? Alhamdulillah baik. Bu Yes. Hilda baik? Alhamdulillah baik. Sehat Bu Tia? Sehat. Oke. Gimana hari ini Bu Tia? Udah siap untuk coachingnya? Insya Allah siap. Oke. Gimana persiapannya Bu Tia? Untuk persiapan coaching hari ini saya menggunakan metode dengan alur cerita Bu Hilda. Oke, mantap Ibu Tia ya. Terus gimana kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensi coaching ada 3 yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan pokok. Oke. Bagian kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Ibu Tia? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan diobservasi, saya memilih memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot ini ya. Nanti gimana Bu Tia? Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan dari coaching? Oke, untuk indikator nanti mungkin saya mampu memberikan pertanyaan terbuka kepada coach sehingga coach dapat menyelesaikan masalahnya dan sesuai dengan solusi yang dia miliki dari diri sendiri. Oke, semoga bisa berjalan lancar ya Bu Tia ya. Oke Bu Tia, selanjutnya mungkin saya silakan. Kasih dulu dah. Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam Bu Tia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana ya kabar Bu Tia? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin kan Ibu menghubungi saya, ngajak saya ketemu malam ini. Kira-kira ada yang ingin Ibu bicarakan, Bu? Iya Bu Tia. Ngomong-ngomong, Bu Tia ini punya waktu apa tidak nih? Oh, insya Allah adalah kira-kira 20 menitan saya bisa. Terima kasih Bu Tia. Begini Bu Tia, sekarang ini kan sedang jadwal pendaftaran OSN tingkat kabupaten. Jadi ada siswa saya yang kurang percaya diri untuk mendaftar OSN itu Bu Tia. Jadi bagaimana solusi saya supaya bisa menyelesaikan masalah ini Bu Tia? Oke, jadi masalah yang Ibu hadapi ini adalah ketidakpercayaan diri murid ya Bu ya untuk mengikuti ajang OSN ya. Baik. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut Bu, saya ingin menanyakan kira-kira
harapkan dari percakapan kita malam ini? Ya, ingin saya harapkan supaya siswa saya itu tumbuh percaya dirinya. Karena Bu Tia, saya juga sudah melakukan uji kompetensi kepada siswa saya. Tapi siswa saya itu tetap tidak mau mengikuti dengan alasan katanya takut bersaing dengan sekolah lain. Oke, berarti Ibu sudah melakukan uji kompetensi, namun kepercayaan diri murid tersebut belum tumbuh juga, Bu ya. Menurut Ibu, Bu, apa yang menjadi penyebab murid ini tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengikuti OSN tadi? Menurut saya ya, rasanya karena kurangnya pengetahuan yang dia miliki. Karena kan selama ini saya itu sudah mengajarkan hanya seminggu sekali. Mungkin karena kurangnya ilmu yang mereka miliki, mereka tuh kan cuma bisa bersaing di sekolah, belum pernah juga bersaing di luar. Mungkin itu yang membuat siswa saya kurang percaya diri. Oke, berarti kurang intens lah Bu ya waktu Ibu dalam memberikan pendampingan kepada murid tersebut. Jadi Bu, bagaimana tuh caranya percaya diri siswa ini tumbuh? Pendampingan yang seperti apa yang harus Ibu lakukan, Bu? Pendampingan ya. Iya. Saya rasa saya ini harus menambahkan jam pelajaran untuk siswa saya supaya dia lebih banyak menerima pengetahuan dan wawasan di bidang pengetahuan yang dia miliki. Karena kan selama ini saya itu sudah mengajarkan hanya seminggu sekali. Mungkin karena kurangnya ilmu yang mereka miliki, mereka tuh kan cuma bisa bersaing di sekolah, belum pernah juga bersaing di luar. Mungkin itu yang membuat siswa saya kurang percaya diri. Oke, berarti kurang intens lah Bu ya waktu Ibu dalam memberikan pendampingan kepada murid tersebut. Jadi Bu, bagaimana tuh caranya percaya diri siswa ini tumbuh? Pendampingan yang seperti apa yang harus Ibu lakukan, Bu? Pendampingan ya. Iya. Saya rasa saya ini harus menambahkan jam pelajaran untuk siswa saya supaya dia lebih banyak menerima pengetahuan dan wawasan di bidang matematika. Selanjutnya rasanya apalagi ya? Oh iya Ibu Tia, saya rasa saya ingin mendaftarkan siswa saya pada pelatihan online. Sekarang banyak tuh kan pelatihan online di sosial media. Iya, berarti ada dua ya, ada Ya, dua baru nih. dua nih. Dua rencana Ibu. Yang pertama meningkatkan intensitas waktu dalam pendampingan, yang kedua ingin mendaftarkan murid tersebut mengikuti les lah Bu ya, seperti les online gitu. Kira-kira dari dua ini Bu, yang mana yang lebih strategis yang Ibu lakukan pertama? Yang pertama ya, rasanya bimbingan secara langsung. Karena menurut saya kalau saya kasih bimbingan secara langsung, siswa itu lebih mengerti bahasa kita sendiri daripada bahasa di online. Iya, saya setuju tuh Bu. Menurut saya juga seperti itu Bu ya, melakukan bimbingan secara langsung mungkin lebih. Jadi alternatif solusi yang Ibu pilih tadi adalah meningkatkan pendampingan ya Bu ya, waktunya itu lebih berbanyak kepada siswa yang akan mengikuti OSN tadi. Jika kita presentasikan ya dari 10 sampai 100, jika pendampingan tadi Ibu lebih tingkatkan, kira-kira kepercayaan diri murid ini meningkat atau tidak? Kalau meningkat berapa persen? Oke, kalau dipresentasikan rasanya meningkat nih Bu. Karena kan semakin sering dilatih soal-soal olimpiade ini, maka siswa itu kan semakin luas pengetahuannya dan juga tingkat kepercayaan dirinya itu semakin bertambah. Saya rasa sekitar 80 lah peningkatannya nih. 80% ya Bu, bagus nih kepercayaan diri Bu Dona. Oke, baik. Kapan rencananya akan Ibu laksanakan pendampingan yang lebih intens tadi? Oke, saya laksanakan. Ini kan hari Sabtu nih. Rencananya hari Senin ini saya udah mulai Bu, supaya semakin cepat saya melaksanakannya semakin bagus. Lagian jadwal Olimpiade ini diperkirakan bulan Mei sudah
ikut lomba anak-anak ini, Bu. Oke ya, berarti makin cepat makin baik ya Bu. Nah, apa bentuk komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Bentuk komitmen saya adalah saya menginginkan supaya siswa saya lebih percaya diri dengan adanya penambahan jam pelajaran serta dengan adanya ikut pelatihan secara online, dan percaya diri siswa saya itu semakin meningkat, Bu. Baik. Ada atau tidak Bu orang yang mendukung Ibu dalam menjaga komitmen terhadap rencana yang Ibu susun? Orang ya sesama olimpiade. Oh, ada, Bu. Di sekolah saya itu ada namanya komunitas praktisi Olimpiade Sains Nasional, sama-sama guru yang pembina olimpiade. Nanti saya akan merencanakan hal ini sama guru tersebut supaya kegiatan kami akan berjalan dengan lancar dan siswa semakin bersemangat untuk mengikuti lomba. Oke, baik Bu. Nah, ya. Ada lagi yang ingin Ibu bicarakan Bu? Rasanya saya lega, Bu. Setelah saya konsultasi sama Ibu, saya menemukan jalan keluar dari masalah saya. Apa yang menjadi permasalahan Ibu hari ini bisa Ibu selesaikan dengan solusi yang sudah Ibu rancang. Saya yakin dengan Ibu guru yang semangat Ibu Dona, anak-anak akan meningkat kepercayaan dirinya. Amin. Terima kasih, Bu, untuk waktunya pada hari ini. Oke Bu Dona, selamat siang. Wah, Bu Tia. Mantap Mantap ya ya. Bu Tia ya. Alhamdulillah. Tadi Bu Tia udah bisa memberikan masukan kepada Ibu Dona, mungkin materi tentang kurang percayanya murid dalam mengikuti OSN ini. Ya. Oke Bu Tia. Jadi gimana Bu Tia? Apakah kompetensi yang ingin dikembangkan tadi apakah sudah sesuai dengan ketercapaian? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang ada, di mana tadi saya memberikan Ibu Dona pertanyaan terbuka. Dari pertanyaan tersebut Bu Dona mampu menemukan solusi permasalahannya sendiri. Bu Tia udah memberikan pertanyaan terbuka ya kepada Ibu Dona ya. Oke. Selanjutnya rencana selanjutnya Ibu Tia yang terkait tentang perkembangan kompetensi coaching apa yang akan Ibu lakukan? Agar kompetensi coaching saya semakin berkembang dan meningkat, kedepannya saya akan memperbanyak melakukan praktek coaching bersama rekan sejawat dan murid. Wah, mantap Bu Tia ya, luar biasa sudah dan coaching sesuai dengan alur kita dan sudah bisa membantu Ibu Dona dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah. Alhamdulillah. Oke, semoga siswa Ibu Dona semakin percaya diri ya untuk mengikuti OSN tersebut. Oke, karena suatu masalah itu ya kalau kita selesaikan dengan secara bersama-sama dan berkolaborasi, insya Allah permasalahan tersebut cepat selesai. Ya, oke, terima kasih Bu Tia. Terima kasih Bu Hilda. Assalamualaikum Ibu Hilda. Waalaikumsalam Ibu Dona. Apa kabar Ibu Hilda? Alhamdulillah sehat. Ibu Dona apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, bagaimana pagi ini? Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coaching? Insya Allah saya siap. Oke, sebelum lanjut ke proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana persiapan Ibu pada pagi hari ini? Oke Bu, persiapan saya dengan menggunakan metode alur tirta. Oke, mantap sekali menggunakan alur tirta ya. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu coaching pada pagi hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu tentang persepsi, terus mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, tadi persepsi, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, bagaimana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi pada hari ini? Saya ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke, ingin menanyakan pertanyaan berbobot. Mungkin Ibu Hilda bisa memulai waktunya coaching bersama Ibu Tia. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Hilda. Terima kasih Bu Tia. Oke. Sehat Bu Tia? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat.
kemarin Bu Tia ada menghubungi saya ya Bu ya. Iya Bu. Apa ini masalahnya Bu? Ibu ada waktu? Insya Allah saya ada waktu. Oke ya. Saya mau bercerita Bu tentang masalah yang saya hadapi terkait proses pembelajaran di kelas. Jadi itu yang mau saya ceritakan. Apa nih Bu masalahnya Bu? Ini ada dua Bu ya. Iya, Bu. Dia berdampak Bu masalahnya Bu. Yang pertama saya melihat ketika saya mengajar Bu, antusias murid terhadap apa yang saya sampaikan itu Bu rendah. Jadi anak-anak itu tidak yang antusias, tidak aktif gitu Bu ya. Jadi dampaknya anak-anak tidak mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Jadi yang mengerjakan itu hanya 50% saja. Mungkin kan akibatnya tidak antusias tadi Bu, dia tidak senang dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Itu Bu. Oh, berarti siswanya kurang antusias Bu ya mengikuti pembelajaran Ibu ya. Oke Bu, menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya tuh Bu Wilda ya berharap ketika saya mengungkapkan apa yang saya rasakan dengan Ibu Wilda ya, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Itu Bu, harapan saya. Harapan Atas Ibu percakapan berarti, kita. berarti solusi dari masalah Ibu Iya, ya. iya. Oke Bu, tadi kita membahasnya, Ibu membahas tentang antusias siswa Ibu ya. Iya. Oke, Yang menurut Bu ya. Menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid itu tidak antusias mengikuti pembelajaran ini? Setelah saya pikir-pikir ya Bu Wilda ya, mungkin ini penyebabnya dari saya juga ya. Mungkin saya itu mengajar monoton Bu. Jadi lebih banyak saya yang mendominasi proses pembelajaran dari menjelaskan ya Bu ya, sehingga anak-anak itu menjadi bosan. Nah, itulah akibat dari antusiasnya terhadap materi yang saya berikan itu menurut saya. Oh, gitu, Pembelajaran yang monoton berarti ya pelajarannya monoton Bu ya. Oke, kalau menurut Ibu kira-kira apa saja yang membuat murid itu antusias dalam mengikuti pembelajaran ini? Saya pikir anak-anak akan antusias ketika mengikuti pelajaran jika saya mengajar itu satu tidak monoton tadi Bu ya, tidak monoton, terus proses pembelajaran menyenangkan. Nah, sehingga anak-anak bisa aktif ketika melakukan proses pembelajaran. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu apa saja yang membuat murid-murid asik ini? Nah, mungkin nanti Bu di sela-sela pembelajaran setelah terlaksana itu saya selipkan kegiatan ice breaking mungkin ya Bu ya. Nah, entah mungkin dengan sedikit bergoyang atau dengan permainan ya Bu ya. Maksud saya mungkin bisa seperti itu. Atau ya saya bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Wah, mengasihkan ya Bu. Ya, ada sedikit sambil goyang-goyang ya Bu. Ya, itu rencananya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya Bu di kelas ini? Sejauh ini Bu hanya buku teks Bu yang anak bisa pinjam dari perpustakaan yang disediakan oleh sekolah Bu. Jadi hanya itu sementara ini yang saya gunakan. Adakah Bu sumber belajar selain buku teks tadi? Saya rasa banyak. Nah, apalagi kan Bu kalau kita lihat dari anak SMA lah Bu ya, rata-rata kan pakai handphone tuh di sekolah ya. Nah, kalau kita mau sedikit berpikir selaku guru, banyak saya rasa sumber belajar yang bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti Google, ya kan Bu, YouTube, bahkan sekarang aplikasi-aplikasi tertentu pun banyak memberikan pengetahuan yang bisa anak jadikan sebagai sumber belajar seperti TikTok, Reels ya, Reel apa namanya itu IG. Nah, itu menurut saya banyak Bu. Oh, dari di sekolah Ibu dibolehkan anak membawa HP? Boleh, ya. Bu, boleh. Jadi masalah jaringan gimana? Kebetulan jaringan memang tidak begitu bagus, tapi kepala sekolah kami sudah mengupayakan Bu dengan memasang 8 titik WiFi yang bisa diakses oleh anak-anak. Wah, mantap ya Bu ya sekolah Ibu. Ya. Oke, jadi sekarang apa rencana Ibu Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya
Mulai sekarang saya ingin ini, Bu. Ingin menggunakan berbagai media pembelajaran, tidak hanya metode ceramah misalnya Bu ya, tapi saya akan mungkin menayangkan video pembelajaran, terus mengirimkan artikel-artikel terkait materi yang ingin saya sampaikan, nah juga mengirim link-link yang memang berisikan artikel terkait materi pembelajaran. Dan tidak lupa saya mengisikan sedikit permainan ice breaking di dalam proses pembelajaran saya. Bagus sekali rencana ibu ya, mudah-mudahan berhasil Bu. Amin, semoga Bu. Iya. Terus selanjutnya apa komitmen ibu terhadap rencana ibu ini? Nah, jadi tentunya rencana ini kan Bu tidak hanya sekedar testimoni yang saya sampaikan ya Bu ya. Nanti saya akan benar-benar rancang melalui RPP Bu. Nah, jadi kalau dirancang melalui RPP dia lebih terstruktur, dan berikutnya benar-benar saya implementasikan ke proses pembelajaran saya di kelas sama anak-anak. Oke, kalau menurut ibu siapa yang bisa ibu ajak bekerja sama? Oh iya, banyak Bu, terutama teman-teman rekan sejawat sama guru. Nanti ketika merancang saya sangat butuh bantuan mereka dalam menentukan ini alur, dalam menentukan metode. Jadi yang akan membantu saya adalah teman-teman sejawat. Oke, rencana kapan nih akan ibu laksanakan? Nah, secepatnya Bu, tapi kan ini kan kita kan mau liburan nih Bu ya. Nah, mungkin yang paling tepat waktunya adalah kita memulai pengajaran tahun depan. Bagus sekali rencana ibu ya, saya sangat mendukung Bu. Tapi ini Bu, itu implementasinya, kalau merancangnya akan mulai dari sekarang saya lakukan. Bagus Bu ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ibu ya. Saya akan tunggu kabar baik juga. Amin. Terima kasih Ibu Wilda sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran saya, atas waktunya ya. Dengan berbicara dengan Bu Wilda, alhamdulillah terbuka pemikiran saya terhadap permasalahan yang saya Terima hadapi. kasih juga Ibu Tia sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Terima kasih Bu Tia.